Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bertemu di dalam pembahasan kitab Tauhid yang insya Allah pada kali ini kita akan membahas sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Sinyal Islam Indonesia, bahwa sifat kalam Allah Maha berbicara. Ya, kalam itu adalah Allah Maha berbicara. Bahkan sifat kalam termasuk sifat qadimah qaimah. Baik, kita mulai pada pembahasan wa yajibu fi haqqi ta'ala al kalamu. Wajib bagi hak Allah Ta'ala yaitu sifat kalam. Kalam itu adalah Allah Maha berbicara. Wahuwa sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Kalam itu sifat qadimah qaimah. Sifat yang dulu tidak ada awalnya. Qaimah, sifat yang tetap di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa terlepas dari Allah. Jadi qadimah itu sifat yang dulunya kalam Allah tidak ada awalnya. Qaimah, tetap di zat Allah Ta'ala, tidak bisa terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka qadimah, kalam itu sifat qadimah, sifat yang dulu tidak ada awalnya. Beda dengan makhluk. Manusia kalam, bisa berbicara. Meskipun manusia bisa berbicara karena irodat dan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diirodatkan oleh Allah dengan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia bisa berbicara. Dan manusia bisa berbicara ada awalnya. Ketika kita terlahir dari rahim ibu kita, sama sekali tidak bisa berbicara. Hanya bisa menangis. Itu tanda bayi normal. Ketika lahir dari rahim ibunya, lazimnya biasanya bayi menangis. Menangis. Itu dalam kondisi normal. Sehingga tidak bisa berbicara, maka yang bisa cuma nangis. Mau mimi nangis, pipis pun kadang nangis, dan lain sebagainya. Sehingga manusia bisa berbicara ada awalnya. Ketika bayi tidak bisa berbicara. Menginjak usia 14 bulan, 15 bulan, 16 bulan, baru dia mengenal mama, papa. Itu pun masih terbata-bata. 2 tahun baru mengenal lingkungan dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang belum jelas berbicaranya. 3 tahun baru bisa berbicara, bisa interaksi, kadang nyambung ataupun tidaknya. Jadi manusia itu ada awalnya, ada stepnya. Dari tidak, mulai belajar, merangkak, terus sampai dia fasih dalam berbicara. Itu manusia. Maka kalamnya manusia, bisa berbicaranya manusia, bukan termasuk sifat qadimah. Dan bukan termasuk sifat qaimah. Kenapa? Karena manusia kadang-kadang tidak bisa berbicara. Awalnya bisa berbicara, ketika dia hilang pita suaranya, sama sekali nggak bisa bicara. Atau dari awal, dari semenjak lahir tidak bisa bicara. Na'udzubillah subhana'udzubillah. Maka bukan qaimah. Sifat kalam Allah Ta'ala adalah sifat qadimah. Qadimah dahulu tanpa ada awalnya. Zat Allah Ta'ala ada, sifat kalamnya pun ada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qaimah senantiasa tidak bisa lepas dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka laisa biharpin wala sautin. Kalam Allah Ta'ala itu tidak ada huruf dan tidak ada bunyi suara. Kalamullah itu tidak ada hurufnya,
wala sautin, dan tidak ada suaranya. Beda dengan kalam kita. Kalam kita ada huruf, ada suara. Ayu, weo. Alam kita a bunyi a, u, e, o, ada tuh, ada hurufnya, ada suaranya juga. Itu kalam makhluk. Kalam Allah la biharfin wala sautin, tidak ada huruf, tidak ada suara. Nah, kalau kalam Allah tidak ada huruf, tidak ada suara, lalu bagaimana ketika Nabi Musa diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Itu kan dalil naklinya, dalil Al-Qur'annya sifat kalam adalah wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallama telah bicara siapa Allah Musa kepada Nabi Musa takliman dengan pembicaraan Allah. Nah, ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah, ketika Allah mengajak bicara dengan Nabi Musa, itu pembicaraan la biharfin wala bisautin. Pembicaraan yang tidak ada hurufnya, wala bisautin, dan pembicaraan tidak ada suaranya. Secara akal kita, lalu bagaimana Nabi Musa bisa memahami kalam Allah yang tidak ada huruf dan tidak ada suaranya? Nah, di sininya hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi Musa naik ke Bukit Turi Sina, langsung tertutup oleh hijab Allah. Yang ada di sana adalah Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di Bukit Turi Sina, Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala membukakan hijab kepada Nabi Musa, membukakan hijab kepada Nabi Musa, sehingga biiznillah wa biiradatillah wa biqudratillah, dengan izin Allah, dengan iradat Allah, dengan kuasa Allah, Allah memberikan kepahaman kepada Nabi Musa terhadap kalam-kalam Allah yang tidak ada huruf, tidak ada suara. Kenapa kalam Allah tidak ada huruf, tidak ada suara? Lah, kalau kalam Allah ada huruf, kalau kalam Allah ada suara, apa bedanya kalam Allah dengan makhluk? Jadi pahamnya Nabi Musa terhadap kalam Allah ketika wa kallamallahu Musa taklima itu adalah kashful hijab. Allah membukakan hijab untuk Nabi Musa supaya Nabi Musa bisa memahami kalam Allah la biharfin wala bisautin, yang tidak ada huruf, tidak ada suara. Sehingga salah satu buktinya kashful hijab Nabi Musa alaihissalam, setelah Nabi Musa beres berbicara dengan Allah, wa kallamallahu Musa taklima, setelah beres berbicara, maka Nabi Musa tutup telinga rapat-rapat. Nabi Musa tutup telinga rapat-rapat. Kenapa Nabi Musa tutup telinga rapat-rapat? Karena anna Musa alaihissalam kana yasuddu udunai inda kudumihi minal munajat li alla yasma'a kalamal khalqi. Sebab Nabi Musa tutup telinga rapat-rapat supaya apa? Supaya Nabi Musa tidak mendengar suara makhluk. Jadi beres munajat dengan Allah, wa kallamallahu Musa taklima, beres munajat dengan Allah, beres Nabi Musa turun lagi dari Bukit Turi Sina, ya, menemui makhluk, menemui umatnya, bertemu dengan umatnya, maka Nabi Musa tutup telinga rapat-rapat supaya apa? Supaya tidak mendengar kalam manusia dan kalam makhluk yang lain. Kenapa Nabi Musa tidak mau mendengar kalam yang lain? Liqaunihi la yastati'u sima'uhu atau sama'uhu li'annahu shara indahu ka'ashaddi ma yakunu min aswatil bahaim. Sebab Nabi Musa sudah tidak kuat lagi mendengar kalam makhluk. Kenapa? Sebab ketika Nabi Musa mendengar kalam makhluk setelah munajat dari Allah, maka pendengaran kalam makhluk itu lebih jelek daripada suara-suara bahaim. Lebih jelek, mohon maaf, kalau kita ngomong dengan Nabi Musa, setelah Nabi Musa munajat dari Allah, maka suara kita itu lebih jelek daripada suara domba. Lebih jelek daripada suara kambing. Saking Nabi Musa tidak mau mendengarnya, dia tutup telinga rapat-rapat. Kenapa? Karena Nabi Musa masih terngiang-ngiang indahnya kalamullah.
masih terngiang-ngiang dalam telinganya tuh kehebatan kalamullah. Maka begitu mendengar kalam makhluk tidak mau, Nabi Musa tidak mau mendengar kalam makhluk, karena yang didengar dari makhluk itu adalah lebih jelek daripada mendengarkan kalam-kalam bahaim. Na'udzubillah insyaallah. Bisababi madzaqa minal ladzat allati yuhatu biha inda simi kalam man laisa kamitslihi. Kenapa? Sebab Nabi Musa begitu indahnya, begitu nikmatnya, begitu lezatnya mendengarkan kalamullah ketika telah dibuka hijab, sehingga ditutup hijab kembali mendengar kalam makhluk, maka Nabi Musa tidak mau mendengarkan kalam selain kalamullah, itu kalam man laisa kamitslihi syai'un, kalam yang tidak ada satu makhluk pun meniru kalamullah subhanahu wa ta'ala. Hadirin para pemirsa Sinyal Islam Indonesia yang saya hormati dan Allah muliakan, jadi jelas maka kalamullah la biharfin wala sautin. Nah sekarang kalau kalamullah adalah la biharfin wala sautin, kalamullah itu tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya, bagaimana dengan Al-Quran? Nah sedangkan Al-Quran adalah kalamullah. Wa'lam anna kalamallahu ta'ala yatluku ala kalamil qadim al-qaim bidzati ta'ala wa ala kalamil labdi al-makru bima'na khalaqahu. Kalamullah yang ada di dalam Al-Quran, kalamullah yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kalamun qadimun qaimun bidzatihi ta'ala. Kalam Allah yang ada di dalam Al-Quran adalah kalamun qadimun qaimun bidzati ta'ala. Kalam qadim, kalam yang ada di zat Allah Ta'ala, tidak bisa terlepas, ya, kalam qadim. Itu jadi tidak boleh Al-Quran kalamun hadis, tidak boleh. Quran itu kalam hadis, tidak boleh. Sebab Al-Quran kalamullah kalamun qadimun qaimun bidzati ta'ala. Nah, sekarang al-makru, sedangkan Quran yang kita baca, nah katanya, sedangkan Quran yang kita baca itu adalah ada lafaz, ada hurufnya, ada lafaz, ada bunyi suara, ada hurufnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, ada lafaz, ada suara, ada hurufnya, alhamdu, alif, lam, ha, mim, dal. Itu kan kalamullah. Ada hurufnya, ada suaranya. Ketika dilafazkan. Maka kalau kita menyebutkan lafadznya Al-Quran adalah hadis, kalamnya adalah qadim. Oke, jadi al-makru, Quran yang kita baca, lafadznya adalah hadis, adapun kalamnya adalah qadim. Bagaimana bisa begitu lafadznya adalah hadis, kalamnya adalah qadim? Karena kalam yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jelas kalam qadim. La biharfin wala sautin, tidak ada huruf, tidak ada suara. Cuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah dibukakan hijab, diberikan pemahaman ketika ada wahyu bunyinya, ketika ada wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah ada bunyinya, bunyi seperti itu, maka oleh Rasulullah transformasi menjadi lafaz seperti itu. Seperti contoh, saya berbicara bahasa Indonesia. Para pemirsa Sinyal Islam Indonesia mendengarkan suara saya yang bahasa Indonesia dengan dengan alat yang ketika para pemirsa Sinyal Islam Indonesia mendengar suara saya itu dirubah jadi bahasa Inggris. Para pemirsa tidak bisa tidak ngerti bahasa Indonesia, tapi ngertinya bahasa Inggris.
Saya tidak kurang paham bahasa Inggris, tapi ngerti bahasa Indonesia. Saya berbicara dengan bahasa Indonesia, tapi para pemirsa mendengarkan dengan satu alat, sehingga dari bahasa Indonesia disadur menjadi bahasa Inggris kedengarannya. Nah, kira-kira seperti itulah. Dari Allah ke malaikat Jibril, kalam qadim, kalam la biharfin wala sautin. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Dari malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah ada dengan bunyi, tapi bunyi yang bukan bunyi seperti sekarang. Allah membukakan hijab kepada Rasulullah SAW. Dengan begitu malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah, ya, maka Rasulullah dengan izin Allah bisa mentransformasikan dari bunyi itu menjadi lafaz-lafaz Al-Quran yang kita baca sekarang. Maka kalau Al-Quran yang kita baca sekarang kalamnya kalam qadim, lafaznya adalah lafaz hadis, sebab itu hasil daripada transformasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga al-marfud yang dilafazkan sekarang adalah lafaz Arabiyah. Allah ya Rahman ya Rahim. Maka kalau mengatakan Al-Quran kalam qadim, lafaz yang dilakukan kalam hadis. Begitu. Apakah itu boleh kita, Quran itu kalamnya kalam qadim, lafaznya lafaz hadis, kita konsumsi setiap hari? Tidak boleh. Tetap yang kita pahami, kita ini kan adalah Quran kalamnya kalam qadim. Kecuali di makom taklim, di makom belajar seperti ini. Di makom taklim, di makom belajar seperti ini, saya menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Kalamnya kalam qadim, kalam qaim. La biharfin wala bisautin. Titik. Sedangkan Al-Quran yang kita baca, kalamnya kalam qadim, tapi lafaznya adalah hadis, karena hasil daripada transformasi dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga paman ankaro anna baina daftail mushaf kalamullah faqad kafaro. Barang siapa yang inkar bahwa Al-Quran itu adalah bukan kalamullah, Al-Quran itu bukan kalamullah, maka faqad kafaro, dia kufur. Karena telah ingkar terhadap kalamullah, Al-Quran tersebut. Boleh tidak kita mengatakan ayuqala Al-Quran hadisan? Jadi kita bawa Quran, kita bawa mushaf Al-Quran 30 juz, kita acungkan, hadza Quran, Al-Quranu hadza hadisan. Ini Al-Quran, Al-Quran yang ini adalah hadis. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Dosa hukumnya. Illa fi maqamit ta'lim, kecuali di dalam makom taklim. Kalau makom taklim mah al-malfud fi hadal masahif, yang dilafazkan, al-malfud al-maktub fi hadal masahif, yang dilafazkan, yang ditulis di dalam mushaf ini adalah adalah hadisun. Wa kalamuhu kalamun qadimun. Itu mah boleh, tetapi hanya fi maqamit ta'lim, di dalam makom belajar. Baik, bisa dipahami ya semuanya. Kemudian wadiduha al-bukmu. Kebalikan daripada sifat kalam adalah al-bukmu wa huwa al-kharsu. Bukmu itu pire. Pire itu apa namanya? Tidak bisa berbicara. Ya. Tunarungu, apa tunawisma? Pire itu tidak bisa berbicara. Nah, Allah mustahil tidak bisa berbicara. Ya, Allah mustahil tidak bisa berbicara. Wa dalilu ala dzalika, yang menjadi dalil bahwa Allah itu adalah berbicara dan maha berbicara adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah membawa bicara kepada Nabi Musa dengan pembicaraannya. Hadirin para pemirsa Sinyal Islam Indonesia yang saya hormati dan Allah muliakan. Wa qad asyraqa wajhu minan nur
Pama ra'ahu ahadun al-a'ma fatab roko'a wa baqiya al-barqa'a ala wajhi ila anna mata wa qad ajma ahlul adyan wal milal. Nah sekarang wal milal ala annahu ta'ala mutakallimun, bahwa di dalam dalil agama jelas tadi bahwasanya Allah Ta'ala tersifati oleh sifat kalam, wa aidan kullu hayyin qabilun lil ittisab bil kalam. Setiap yang hidup itu tersifati oleh kalam, berbicara. Manusia hidup maka manusia lazimnya berbicara. Kucing hidup maka kucing pun bisa berbicara. Ya, kucing dengan kucing ngobrol seperti kita berbicara dengan teman kita. Ayam dengan ayam bisa berbicara, kerbau dengan kerbau, sapi dengan, yang namanya hidup itu pasti akan tersifati oleh kalam, berbicara. Cuman kalam kita belum tentu dipahami oleh kucing. Dan kita pun tidak bisa memahami kalam kucing. Nah, seperti itu. Wal qabil li syai' la yahlu anhu aw an diddihi falau lam yattasib. Sekarang kalau manusia bisa berbicara lazimnya, maka tetap ada manusia tidak bisa berbicara. Kalau kucing lazimnya bisa interaksi, bisa berbicara dengan kucing yang lain, maka ada pun kucing tidak bisa berbicara. Dan lain sebagainya. Kalau lam yatasib subhanahu wa ta'ala bil kalam, la tasopa bididdihi lakana itisopu bi muhalun. Maka kalau Allah Ta'ala tidak bisa berbicara, yakin Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Oleh karena itu, maka kalau Allah Ta'ala tidak bisa berbicara, muhalun, itu adalah hal yang mustahil. Kenapa? Kalau Allah tidak bisa berbicara adalah hal yang mustahil, li'annahu nuqsun. Sebab tidak berbicara itu adalah sifat yang kurang bagi manusia. Wan nuqsu fi haqqi ta'ala muhalun. Sedangkan mustahil, sedangkan sifat kekurangan bagi Allah Ta'ala itu adalah hal yang mustahil. Kenapa? Karena Allah Ta'ala wajib tersifat oleh sifat kamalat, jamalat, oleh sifat yang maha sempurna. Dan sempurna itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, para pemirsa Sinyal Islam Indonesia, itulah pembahasan tentang sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dengan mendengarkan pembahasan ini semakin tercerahkan bahwa Allah tersifati dengan sifat kalam. Ya, Allah tersifati dengan sifat kalam. Kalam Allah adalah sifat yang qadim qaim, sifat yang dulu tidak ada awalnya, qaim yang tetap ada di zat Allah Ta'ala, tidak bisa lepas. Kemudian kalam Allah la biharfin wala saut, tidak ada huruf, tidak ada suara. Sedangkan Al-Quran yang kita baca sekarang kalamnya kalam qadim, lafaz yang dilafadzkan dalam Al-Quran, huruf yang dituliskan dalam Al-Quran, huruf yang dituliskan dalam mushaf itu adalah hadis. Oleh karena itu, dan itu bisa diucapkan di dalam makom taklim, makom pembelajaran kita untuk memberikan kepahaman kepada anak kita, kepada anak didik kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan ketebalan tauhid kepada kita, keimanan yang kuat kepada kita, sehingga kita menjadi muwahhid billah. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.